Buat kamu pendengar sejati gua, jangan lupa sebelum kalian play, buat like, share, komen, and subscribe dulu ya. Kembali lagi di Ruang Rindu bersama gua Bang Ais. Gimana nih kabar kamu pendengar sejati? Lagi pada ngapain juga nih di karantina yang gak tahu keberapa ya. Semoga aja Indonesia kita cepat bangkit dan pulih, amin. Ngomong-ngomong, di postingan kelima gue mau sharing yang saling mengingatkan, saling belajar buat gue pribadi dan buat kamu pendengar sejati. Hari ini gue mau sharing tentang kematian. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Siap ataupun tidak, kamu harus mempersiapkan diri. Karena kematian, kamu tidak tahu kapan dia datang. Dan tidak mengenal itu siapa. Mau kamu orang kaya, mau kamu miskin, mau kamu presiden, kamu jadi bupati, kamu jadi rakyat kecil, semuanya pasti akan merasakan namanya kematian. Karena kematian itu tanda tanya, gue sendiri gak tahu kapan gue mati. Dan kamu juga gak tahu kapan kamu mati. Apakah dalam posisi kita mati keadaan baik, ataupun dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min dzalik ya, kalau dalam keadaan maksiat. Pada dasarnya memang manusia itu tak luput dari kata salah, dari kata dosa, ataupun dari khilaf. Namun ketika kamu berbuat dosa ataupun kamu berbuat kesalahan, teruslah kamu untuk tetap memohon ampunan pada Allah. Karena Allah selalu membuka pintu taubat untuk para hambanya yang ingin bertaubat. Kenapa gue sharing tentang kematian? Karena ini sebagai pengingat, terutama buat diri gue sendiri dan juga buat kamu pendengar sejati, bahwasanya dunia itu hanyalah sementara. Ada kehidupan selain dunia, yaitu akhirat. Dan gue juga baca postingan yang sangat menyentuh, di mana postingannya itu masih ada kaitannya tentang kematian. Postingan itu dari cewek hijrah. Dia menuliskan yaitu, apakah orang meninggal itu sadar bahwa dirinya sudah mati? Orang yang mati awalnya tidak menyadari bahwa dirinya mati. Dia merasa dirinya sedang bermimpi mati. Dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani, disolati, hingga diturunkan ke dalam kubur. Dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun tanah. Dia berteriak-teriak, tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Beberapa waktu kemudian, saat semua sudah pulang meninggalkan dia sendirian di bawah tanah, Allah kembalikan ruhnya. Dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya. Dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dialami hanyalah sebuah mimpi buruk. Dan kini dia sudah bangun dari tidurnya. Kemudian dia meraba badannya yang hanya diselimuti kain sambil bertanya kaget, "Di mana bajuku? Kemana celanaku?" Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah. Di mana aku? Tempat apa ini? Kenapa buat tanah dan lumpur? Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah. Dan sebenarnya apa yang dialami dia bukanlah mimpi. Dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah mati. Berteriaklah dia sekeras-kerasnya, memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggap bisa untuk menyelamatkannya. "Ibu, ayah,
kakek, nenek, kakak, sahabat. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Dia yang selama ini lupa pada Allah, dan dia ingat bahwa Allah adalah satu-satunya harapan bagi dia. Menangislah dia sambil meminta ampun. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya sepanjang hidupnya. Jika dia orang baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum yang akan menundukkannya dan menenangkannya, menghiburnya, dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Jika dia orang buruk, maka dua malaikat akan menambah ketakutannya dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. Orang-orang mulai pergi meninggalkannya. Datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan pergi meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasutri dari Mala'il A'la, himpunan fadilah amal. Allahu Akbar, selalu saja ada getaran harus selepas membaca ini. Getaran penuh pengharapan sekaligus kekhawatiran. Getaran harap karena tentu saja mengharapkan Al-Quran yang kita baca dapat menjadi pembelaan kita di hari yang tidak ada pembelaan. Sekaligus getaran takut kalau Al-Quran akan menuntut kita. Ini sebuah pengingat khususnya buat gue pribadi dan juga buat kamu pendengar sejati. Jangan takut dengan adanya kematian, melainkan persiapkanlah diri kita masing-masing untuk menyambut kedatangannya dengan cara memperbanyak amal kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, dan terus tebar manfaat buat sesama manusia. Buat kamu pendengar sejati, mungkin ini yang bisa gue sharing hari ini. Dan jangan lupa perbanyak doa di malam Nisfu Syaban ini. Dan gue pribadi juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Gue dari Ruang Rindu, Bang Ais, undur pamit. Terima kasih.